Kemudian teen, nah ini yang biasanya tema sugestif ya, ada kekerasan ringan, mungkin juga sampai sedang ya. Ini masuk kategori game 13 tahun ke atas, Smackdown. Kalau di Indonesia ini mungkin dimainkan anak-anak usia SD nih, harusnya tidak boleh memang harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi kontekstual pertumbuhan dan perkembangan. Nah, materi ini sebenarnya dipelajari di semua jenjang pendidikan ya, dari tingkat SD kelas 6, SMP kelas 11. Nah, pertumbuhan sendiri ialah penambahan volume tubuh, bisa tinggi maupun massa, atau bisa lebih dikenal berat badan ya, dan sebagainya, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan ini adalah perubahan kemampuan baik secara jasmania maupun rohania. Sebagai contoh, dulu awalnya tidak bisa jalan jadi bisa jalan, itu berkembang. Dulu awalnya kurang memahami perasaan orang lain, sekarang bisa lebih menjaga perasaan orang lain, ini juga masuk kategori perkembangan. Nah, perbandingan ya antara pertumbuhan dan perkembangan, ada kriteria satu. Kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, awalnya mungkin tidak terlalu tinggi menjadi lebih tinggi, awalnya tidak terlalu awalnya kurus kini lebih gemuk, itu kuantitatif pertumbuhan. Perkembangan bersifat kualitatif atau kaitannya dengan kualitas, awalnya belum bisa berjalan jadi bisa berjalan, dan seterusnya. Kemudian kriteria kedua, batasan. Batasan ini kalau pertumbuhan berhenti di usia tertentu, kalau perkembangan terus berlangsung hingga akhir usia ya, sampai tua pun juga masih bisa terus berkembang. Kalau sifat untuk pertumbuhan struktural, untuk perkembangan fungsional, sedangkan untuk perubahan fisik yang tampak mata. Sedangkan perkembangan ini lebih pada karakter dan kemampuan diri. Perkembangan yang akan kita bahas lebih lanjut ya, berkaitan erat dengan satu kemampuan, dua kecerdasan, yang ketiga adalah karakter. Karakter ini mungkin yang kita bahas ya. Karakter itu apa? Karakter adalah dibentuk dalam waktu yang cukup lama. Kalau ada istilah barat, isikam isiko, sesuatu yang lebih cepat datang biasanya cepat pergi, kalau lama datang lama pergi. Nah, ini karakter ini dibentuk dalam waktu lama, jadi otomatis dia susah terbentuk. Begitu sudah terbentuk, dia akan susah diubah. Ini apa ya, tanda-tanda atau ciri-ciri sebuah karakter. Dibentuk oleh orang sekitar, bisa orang tua, bisa lingkungan tempat bekerja, lingkungan bermain, dan seterusnya. Kontekstual materi. Nah, pembentukan ini bisa diperoleh ya, dari salah satunya aktivitas permainan game. Kemudian berkaitan sekali dengan pembentukan karakter, kaitannya dengan karakter oleh lingkungan. Jadi ketika anak-anak atau kita sebagai peserta didik bermain game, itu biasanya jarang main game sendirian, bisa main game bareng, mabar biasanya istilahnya ya, kira-kira begitu. Atau kalau orang tua, mungkin anaknya juga pasti lihatlah kalau anak main game itu tidak mungkin sendirian, biasanya bersama teman-temannya. Nah, game ini ternyata ada ratingnya. Rating game inilah yang bisa memengaruhi karakter pemainnya begitu. Jadi game ini tidak apa ya, sudah mendarah daging ya di masyarakat, utamanya anak-anak Indonesia. Hampir semuanya sudah bermain game ya, hampir semuanya, meskipun tidak semua. Nah, rating game yang terkenal di dunia adalah ESRB, Entertainment Software Rating Board. Ini lembaga independen di Kanada, berarti ini ada di negara maju ya. Hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, dan juga di Amerika Serikat.
Salah satunya ialah menilai tentang karakteristik game atau rating game. Nah, rating game sendiri ini ada 5. Di luar 5 ini ada sebenarnya ya, ada RP, rating pending, artinya ratingnya masih diproses. Jadi saya tampilkan yang 5 ini. Ada EC, Early Childhood, ini biasanya di atas 3 tahun yang boleh memainkan game ini. Ada rating E, Everyone, boleh dimainkan oleh siapapun segala usia. Kemudian Teen, ini T lambangnya, ini berarti remaja 13 tahun ke atas. Ada rating game M, Mature ya, 17 plus, di atas 17 tahun, artinya ini hanya boleh dimainkan oleh orang dewasa. Dan Adults Only, ini 18 plus, lambangnya AO, berarti ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar sudah dewasa. Nah, bagaimana game yang dimainkan oleh anak Indonesia sementara ini? Rating-rating ini ada di game PlayStation biasanya ya. Nah, apa pengaruh rating game untuk early childhood ini? 3 plus ya, tak perlu dikhawatirkan sebenarnya untuk game-game ini. Untuk Everyone ini mengandung kekerasan ringan, bahasa kasar yang ringan. Untuk Teen ini 13 plus, unsur kekerasan sudah mulai ada muncul darah tidak terlalu banyak, perkataan kasar, frekuensinya rendah atau terlalu seling. Untuk yang Mature 17 plus, kekerasan sudah intens ya, darah juga mulai intens, dan bahkan ada beberapa eksploitasi seksual. Dan yang paling tinggi ada Adults Only 21 plus ya, ada yang kategorikan 21 plus. Ini kekerasan kental ya, jadi frekuensi kekerasannya sudah banyak terjadi, bahasa kasar juga sering muncul, bahkan pornografi maupun eksploitasi darah, jadi cipratan-cipratan darah itu sering muncul. Nah, ini tadi ya, ada Early Childhood, Everyone, Teen, M, dan Adults Only. Dampak salah rating ini kalau muncul darah, misalkan ada game yang memunculkan darah dimainkan anak di bawah umur, khawatirnya memunculkan karakter sadisme ya. Jadi mereka tidak takut dengan banyak darah yang tercecer di mana-mana, itu sudah terbiasa karena sudah sering melihat di game. Kalau tema sugestif ini biasanya imitasi, biasanya ditiru biasanya. Kemudian pornografi ini jelas ya, dampaknya akan pornografi ini dampaknya akan pada aktivitas seksual. Jelas kalau untuk anak usia di bawah 18 tahun tidak boleh ini terjadi. Contoh game berdasarkan rating untuk PlayStation ini ya, ada Care Bears ya, ini Game Boy ya, bukan PS ternyata. Ini ratingnya Early Childhood 3 tahun ke atas, aman ini, meskipun anak kita masih berusia 7 tahun bolehlah main game ini. Everyone ini biasanya game-game tipe olahraga, boleh dimainkan oleh semua usia. Kemudian Teen, nah ini yang biasanya tema sugestif ya, ada kekerasan ringan, mungkin juga sampai sedang ya. Ini masuk kategori game 13 tahun ke atas, Smackdown. Kalau di Indonesia ini mungkin dimainkan anak-anak usia SD, ini harusnya tidak boleh memang harusnya, karena ini ada tema sugestif yang bisa anak-anak itu menirunya. Yang selanjutnya adalah Grand Theft Auto, ada 2 ya, ada yang meratingnya dengan M, ada yang meratingnya dengan Adults Only. Ini ternyata game-game orang dewasa, tapi di Indonesia justru dimainkan anak-anak usia SD, SMP, SMA. Ini yang harus kita intinya kita awasi betul ya, adik-adik kita, mungkin kalau orang tua mungkin anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan rating game online? Kita tahu ya, game utamanya game-game di smartphone itu di App Store ya, tidak ada ratingnya kayaknya, atau saya yang kurang tahu. Yang jelas tidak seperti Game Boy maupun PlayStation yang ada ratingnya di setiap kaset gamenya. Nah,
Karena game online ini tidak ada rating, maka mungkin bisa disesuaikan dengan karakteristik permainan yang sudah kita bahas tadi. Kalau ada cipratan darah, ada kekerasan, bisa dipastikan itu mungkin ratingnya ada di level M ya, mature atau dewasa, bahkan mungkin adults only tadi, kira-kira begitu. Nah, kasus-kasus yang muncul akibat game ya, bisa jadi pertama penyebaran video atau foto korban kecelakaan. Jelas sekali ya, video atau korban kecelakaan ini biasanya dieksplor, disebarkan ke grup-grup media sosial. Ini dampaknya tentu sangat tidak baik. Pertama, tidak baik dilihat orang lain karena itu banyak darah di mana-mana. Ada tema-tema sadisme di situ. Jadi kalau kita lihat diri kita sendirilah ya. Kalau kita lihat kecelakaan kok takut, itu berarti kita normal. Tapi kalau ketika lihat kecelakaan kok kita malah seneng lihat banyak darah, wah ini berarti perlu dipertanyakan ini ya. Bisa jadi ada nilai-nilai sadisme yang sudah tertanam dalam diri kita. Yang kedua adalah tawuran antar pelajar atau pemuda. Ini jelas sekali ya, anak-anak sekarang ini kalau tawuran selalu membawa senjata tajam, melukai sesama temannya ya, teman sebayanya, seangkatannya. Ini mungkin ilustrasinya juga sebenarnya mungkin kurang pantas saya tampilkan, tapi di sini memang ada ya, tertangkap kamera ada pelajar yang masih di bawah umur ini membawa alat tajam yang akan melukai orang lain, bahkan di belakangnya pun ada cipratan darah di situ. Ini bisa jadi karena permainan-permainan yang menekankan cipratan-cipratan. Melakukan seperti ini menjadi sebuah hal yang biasa. Semoga diri kita, mungkin kalau orang tua anak-anak kita, terhindar dari kondisi yang semacam ini. Yang ketiga adalah seks bebas di bawah umur. Ini mungkin lebih ke tema pornografi tadi ya. Jadi ketika game yang mengandung eksploitasi seksual atau pornografi dimainkan oleh anak-anak di bawah umur, khawatirnya nanti akan menimbulkan seks bebas di bawah umur. Ini saya ambil dari OK News ya, saya kutip dari OK News. Komnas Perlindungan Anak, kasus siswa SD hamili siswi SMP. Ini ya, astagfirullah, ini siswa SD menghamili siswi SMP, jadi laki-laki SD yang perempuan SMP. Apa penyebabnya? Adalah karena pornografi yang mudah diakses. Pornografi ini bisa dari mana saja. Pornografi ini bisa dari mungkin dari web browser, mungkin juga berawal dari sebuah game, bisa jadi kan ya. Jadi kita harus betul-betul mengawasi generasi bangsa ini. Mungkin kalau peserta didik ya diri kita ini, kalau orang tua mungkin anak-anak kita ini harus betul-betul kita awasi apa yang mereka lihat, apa game yang mereka mainkan, sesuai dengan usianya atau tidak, begitu. Yang keempat adalah bahkan ya ada kasus kematian karena sadisme mungkin ini, atau imitasi lebih tepatnya. Detik News, psikiater anak-anak suka meniru adegan Smackdown. Mungkin Smackdown yang dimaksud di sini mungkin Smackdown acara televisi, tapi bisa jadi juga ya Smackdown itu ya mereka mainkan melalui game. Jadi game tadi kan juga ada game Smackdown itu. Bahkan kalau game kan mereka bisa mengarahkan atau melakukan adegan-adegan membanting dari tombol yang mereka tekan. Nah ini ya, Bandung, usia anak hingga remaja masuk dalam fase imitasi. Tidak peduli itu baik atau buruk, mereka sangat senang dan mudah untuk meniru apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Mereka lihat ini bisa dari televisi, bisa dari PS. Ini mungkin kaitannya dengan tema sugestif atau imitasi tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.